Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, kali ini kami akan informasikan tentang akidah Wahabi yang meyakini bahwa Allah memiliki telinga alias kuping. Dalam kitab Mu'taqad Ahlus Sunnah fi Tauhidil Asma'i was Sifat, karya Muhammad bin Khalifah At-Tamimi yang diterbitkan oleh Ad-Dua As-Salaf, cetakan pertama tahun 1999, halaman 32. Muhammad bin Khalifah berkata, jika ada seseorang berkata Allah mendengar tanpa telinga dan yang lain berkata Allah mendengar dengan telinga, maka kami menyalahkan keduanya karena tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang dua telinga, tidak menafikan dan juga tidak menetapkan. Yang benar adalah Allah memiliki pendengaran namun yang layak dengan keagungannya. Ulama Wahabi ini tidak ingin mengatakan bahwa Allah mendengar dengan telinga. Entah memang dia sedang menyembunyikan keyakinannya, ataukah memang dia belum membaca kitab ulama Wahabi lainnya yang menyatakan bahwa Allah memang tidak memiliki telinga, tapi memiliki lubang telinga. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Baz, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Qasim, cetakan pertama tahun 1420 Hijriah, halaman 61. Ibn Baz berkata, kemudian Sobuni telah menyebutkan bahwa mensucikan Allah dari fisik, biji mata, lubang telinga. Kami tegaskan, lubang telinga, lisan, dan pangkal tenggorokan ini bukan mazhab Ahlus Sunnah, akan tetapi dari ucapan-ucapan ahli kalam yang tercela sampai kalimat, yaitu dari ucapan ahli bid'ah, bukan dari ucapan ahli sunnah. Dengan kata lain, para pemirsa harus mensucikan Allah dengan meyakini bahwa Allah memiliki fisik, biji mata, lubang telinga, lisan, dan pangkal tenggorokan. Jika itu tidak diyakini oleh para pemirsa, maka kelompok Wahabi akan menggolongkan kalian sebagai ahli bid'ah. Disusul dengan ulama Wahabi lainnya, yaitu Syu'aib Al-Arnaud. Dalam kitab Sifatu Rabbil Alamin, karya Syu'aib Al-Arnaud yang diterbitkan oleh Maktabah Imam Az-Zahabi, cetakan kedua tahun 2014, halaman 238. Syu'aib Al-Arnaud berkata, sifat kesempurnaan bagi Allah adalah telinga yang maknanya untuk mendengar. Pertanyaan kami untuk kelompok Wahabi, surat 58 ayat 1. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu, yaitu Muhammad, tentang suaminya, dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Apakah Allah mendengar sejak tidak adanya keawalan? Pasti mereka akan menjawab, ya betul, karena kalam Allah bukanlah makhluk. Jika demikian, bagaimana Allah berbicara dengan kalam azali, yaitu surat 58 ayat 1, bahwa dia mendengar, sedangkan perempuan tersebut yang ada di surat Al-Mujadilah belum berbicara. Bahkan ayat mengibaratkan dengan kalimat sami'a, yaitu Allah telah mendengar. Apabila mereka berkata bahwa Allah telah mendengar di ayat ini bermakna Allah telah mengetahui, maka kelompok Wahabi telah menggugurkan sifat mendengar dari Allah, karena mereka mentakwilkan ayat mendengar dengan mengetahui. Namun jika mereka mengatakan sesungguhnya Allah mendengar di saat wanita tersebut mengeluh, maka Al-Quran kalamullah adalah sesuatu yang baru, bukan azali, karena mereka telah menetapkan bahwa Allah mendengarnya ketika wanita berbicara, dan Allah tidaklah mendengarnya sebelum wanita itu berbicara, sehingga nantinya ayat tersebut yaitu kalamullah menjadi azali, yaitu surat 58 ayat 1. Mereka mengatakan bahwa Allah maha mendengar lagi maha melihat, karena pendengaran dan penglihatan adalah sifat zat. Kami tanyakan kepada mereka, ketika Allah belum menciptakan makhluk, apakah dia mendengar dan melihat? Apakah kedua sifat tersebut berfungsi atau tidak? Jika mereka menjawab, benar, Allah mendengar dan melihat dirinya. Jika Allah melihat dirinya, maka Allah melihat bagian-bagian dirinya, seperti tangan, kaki, betis, wajah, dan selainnya, sehingga Allah tersusun dari beberapa bagian. Kami hanya sekedar mengingatkan kepada pemirsa agar hati-hati memilih akidah untuk keselamatan diri di hari kiamat kelak. Karena semua keyakinan yang kita miliki tentang Allah akan diminta pertanggungjawabannya.